Redakan batuk. Pemirsa, berikut kami tayangkan wawancara eksklusif dengan Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Om Swastiastu. Salam Indonesia. Pemirsa Bali TV, berbahagia sekali kami kembali menjumpai Anda dalam acara program khusus. Dan kali ini kita khusus menghadirkan salah satu tokoh nasional yang sangat memperhatikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sekaligus beliau sedang bertugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Selamat pagi Pak Luhut. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Baik-baik. Iya, seger. Sebelum dilanjutkan ini kami ingin mengucapkan selamat merayakan Natal dan juga Tahun Baru 2017. Terima kasih. Gimana ini suasananya, kita di awal tahun Pak, seger sekali Pak ada di Bali Pak ya? Ya, saya kira Bali bagus ya, satu simbol kebersamaan di Indonesia yang harus dipelihara. Karena kalau tidak ada Bali, mungkin Indonesia juga jadi bentuknya beda itu. Bentuknya jadi beda. Berarti Bali dianggap sebagai salah satu pulau yang apapun ada di situ dari segala. Ya, memang Bali itu unik ya. Jadi kita kemana pergi pun, jangankan orang luar, kita aja merasa bahwa Bali itu memberikan rasa kedamaian. Nah, rasa kedamaian itu yang menurut saya harus dipelihara. Untuk Indonesia ini bisa maju terus ke depan begitu. Jadi rasa kedamaian itu. Nah pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa Pak Luhut tidak hanya bertugas sebagai Menteri Koordinator saat ini, sebelumnya juga sempat di Menteri Perindustrian Perdagangan dan juga sempat sebagai Duta Besar ya Pak. Nah itu dari berbagai macam pengalaman seperti itu, nah melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, Bapak menilainya seperti apa Pak? Saya melihat begini, kita memasuki satu era baru yang tidak serta-merta bisa kita banding-bandingkan dengan yang lalu gitu. Era ini memang ada era di mana globalisasi itu sekarang makin jelas ya. Jadi Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, sekarang ekonomi global yang begini parah, belum pernah terjadi selama 10 tahun. Indonesia masih survive gitu. Jadi masih mampu jalan. Kenapa? Saya pikir karena presiden itu mampu membangun teamwork di dalam kabinetnya. Tentu di sana sini banyak juga kurangnya. Tapi yang saya lihat, saya rasakan dengan pengalaman saya yang ada, itu bisa menajamkan pencapaian daripada program. Itu satu. Yang kedua, presiden ini bicara mulai dari tataran makro dan sampai kepada detail. Dan beliau cek sendiri. Dan satu minggu misalnya kami ada bisa 2-3 kali rapat koordinasi bidang tertentu. Jadi tidak semua menteri terlibat, tapi bidang-bidang tertentu. Sampai di mana progres dari jalan itu. Dan beliau lihat lagi ke lapangan. Atau ngirim tim. Ini mungkin bertahun-tahun tidak pernah seintensif ini. Saya ulangi, seintensif ini. Nah sekarang itu jalan. Nah sehingga kita lihat terakhir kemarin, walaupun orang kadang-kadang suka mendebat lagi. Dari Bloomberg itu kan membuat survei 3 hasil itu. Mengenai currency-nya, kemudian mengenai popularitasnya dan pertumbuhan ekonominya. Indonesia itu kalau kasarnya raportnya nggak ada yang merah di antara negara-negara sini. Itu satu pencapaian yang bagus. Artinya di tengah globalisasi, tengah ekonomi dunia yang tidak bagus, kita masih bisa tumbuh. Nah, kalau ada orang yang mengatakan harus bisa 6%, kita memang rencanakan 6%. Tapi dengan tumbuh saja dari sejak penurunan ekonomi kita dari tahun 2012, jangan lupa ya, ekonomi Indonesia itu sebenarnya sudah mulai menurun, declining mulai tahun 2012. Itu 2015, itu kuartal ketiga kita mulai bisa balikkan. Nah, sekarang 2016 kita lihat rata-rata 5,1% growth-nya. Tapi itu satu hal penting. Tapi yang lebih penting lagi menurut hemat saya adalah pemerataan tadi. Jadi presiden itu tidak hanya bicara pertemuan, pemerataan. Nah, pemerataan itu apa yang kita lihat ukurannya? Gini koefisien Gini tadi kita membaik dari 0,41 itu sekarang 0,39 dan mudah-mudahan ini hasil belum keluar bisa 0,38. Jadi artinya apa? Ada pemerataan, ada juga pertumbuhan. Nah kalau kita bisa melihara ini bagus,
ke depan saya kira akan satu hal yang baik sekali. Tapi ada tantangan yang kita hadapi, tantangan itu domestically sebenarnya yang paling penting. Kita masih habis energi kita bicara agama aja, bicara perbedaan, penistaan agama lah. Ya itu masalah, tapi jangan jadi mengganggu perjalanan bangsa ini gitu. Jadi kita harus bisa betul-betul jernih melihat itu. Jadi tokoh-tokoh yang menamakan dirinya intelektual itu harus bisa menahan diri. Sampai berapa jauh sih kamu bicara ini boleh gitu. Ingat ya, negara Indonesia itu negara kepulauan. Setiap pulau itu punya mayoritas minoritasnya. Tidak bisa serta-merta apa yang terjadi di Jakarta akan terjadi di Bali, akan terjadi di kampung saya dan Toba, tidak bisa. Atau terjadi di Makassar, atau terjadi di mana di Ambon, di Papua. Nah ini kadang-kadang banyak intelektual-intelektual kita ini yang lupakan hal ini. Jadi saya juga pada awal tahun ini titip, kok kita semua nahan diri lah gitu. Jangan terlalu banyak bicara yang ya saya jangan berlebihan lah, proporsional lah begitu. Proporsional, memandang segala sesuatunya gitu Pak ya. Ya. Jadi kalau bisa dilihat lagi flashback Pak, kita sekarang berada benar-benar di awal tahun 2017, mudah-mudahan tahun yang lebih baik untuk Indonesia. Nah di 2016 hal-hal yang sangat Bapak perhatikan masih terkait dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memang mungkin bisa kita jadikan PR di 2017 itu apa Pak? Ya saya bilang tadi, ini Bali ini kalau saya boleh bilang, ya biarlah jadi model gitu. Kok bisa rukun gitu ya. Nah di Jakarta pun kita bikin rukun lah gitu. Jangan kita buat cerita-cerita yang jadi masalah. Ada hukum ya hukum aja. Jadi masalah hukum, proses hukum. Tapi jangan proses hukum itu jadi dipolitisasi gitu. Itu yang berbahaya menurut hemat saya. Jadi sekali lagi saya terus terang himbau, banyak sekali tokoh-tokoh itu. Kami kan mengamatin. Saya kan tentara, mantan tentara. Saya bisa lihat lah, saya punya data-data kok. Kenapa sih mesti gini? Dan saya lihat juga di belakangnya nggak bersih-bersih amat juga yang bersangkutan begitu. Jadi sekarang ini kita harus betul-betul, kalau mau negeri jadi satu, kalau mau negeri jadi maju, ya kita harus kompak gitu. Kita jangan seperti Timur Tengah, kita belajar dari keadaan di Syria, Aleppo itu, Mosul itu. Mau bagaimana? Sampai kapan itu mau damai? Kan tidak ada yang tahu. Saya tanya kepada teman-teman saya waktu saya Menko Polhukam, counterpart saya dari Turki, dari mana? Dari Rusia, dari Jerman, dari Amerika, Inggris, semua tidak tahu kapan bakal selesai. Dan yang bertempur itu sekarang sudah sampai tataran pada dendam. Lah kalau sudah dendam nggak akan tahu kapan selesainya. Yang korban siapa? Rakyat. Yang korban siapa? Anak-anak gitu. Ya Indonesia jangan begitulah. Jadi ini saya minta kesadaran lagi-lagi kepada para intelektual kita, pemimpin kita. Kalau saya lihat ekonomi, kita dalam track yang benar. Saya kira ekonomi kita akan bisa tumbuh dengan bagus. Kita akan bisa mungkin tahun ini 5,5%. Syukur-syukur bisa lebih kalau tergantung ekonomi global ya. Karena global ini mau suka tidak suka akan berpengaruh pada kita. Ekonomi Cina kan sampai declining juga. India juga bermasalah. Jepang apalagi. Jadi sebenarnya di region ini yang paling bahaya sekarang itu ya kita. Jadi kalau orang bilang masih kita manipulasi, sebenarnya manipulasi di mana? Semua benar. Nah, seperti gini kita harus membesarkan diri lah. Oh, masa orang lain bilang kita baik, kita sendiri bilang kita jelek. Kadang-kadang aneh-aneh juga itu. Baik, berarti sebenarnya kalau kita kembali berbicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemirsa, tadi Pak Luhut menyampaikan bahwa kesadaran kita yang kembali harus disegarkan Pak ya, bahwa bangsa ini dibentuk tidak oleh satu golongan dan mungkin itu yang harus kembali kita segarkan di 2017 sehingga persatuan dan kesatuan dan juga sila-sila yang ada di Pancasila itu mungkin bisa diaplikasikan nyata. Nah ini menarik sekali Pak, kita akan berbicara tentang generasi muda, tulang punggung bangsa. Kalau kita lihat negara kepulauan Indonesia ini kan kekayaan lautnya luar biasa. Banyak pemuda yang pasti tertarik ingin melibatkan diri untuk membangun bangsa. Kira-kira dari kementerian itu disediakan alur atau wadahnya seperti apa Pak? Iya, sekarang ini kami sudah mulai studi dengan World Bank, dengan BPS dan Kementerian Kemenko Maritiman untuk membuat studi. Dan saya minta 6 bulan harus selesai. Malah saya minta lebih cepat. Mereka bilang 6 bulan, saya minta lebih cepat. Saya ulang. Berapa sih kekayaan laut kita itu? Kita tidak tahu. Padahal 70% Indonesia itu laut. Laut, betul. Kita selama ini lihat di darat aja.
Soalnya laut tuh kayaknya berapa sih ikan yang kita bisa dapat dari sana? Berapa sih yang kita bisa dapat energi dari sana? Berapa masalah sampah yang ada di sana yang bisa kita apakan nih sampah? Bisa kita sekarang convert jadi energi. Berapa banyak energi yang kita buat? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita sudah punya petanya, dari situ nanti kita bisa lihat, sisir. Apa yang kita lakukan 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Karena menurut hemat saya, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dunia. Dan kekayaan kita di laut luar biasa. Kita nggak manage aja. Perbatasan kita 52.000 kilometer. Siapa yang kontrol itu? Nah, sekarang sudah ada illegal fishing dibikin bagus. Udah hantam itu. Nah, sekarang kan nggak boleh berhenti di sana. So what next gitu. Nah, ini yang kita ingin lihat supaya bisa kita petakan dengan baik. Kalau ini bisa kita petakan baik, nanti kita bisa ngomong, kita butuh anak muda untuk sekian banyak untuk sini dan seterusnya dan seterusnya. Dan pendidikan apa yang kita butuhkan? Industri apa yang kita butuhkan? Kapan kita harus mulai dan seterusnya. Nah, kalau itu sudah ada, saya kira kan kita punya blueprint yang betul-betul berdasarkan fakta atau data yang cukup akurat. Berarti nanti akan ada studi khusus untuk pemetaan potensi kelautan kita gitu Pak ya? Sekarang sudah mulai jalan nih. Sudah mulai jalan. Ya, sudah jalan, jadi dengan World Bank sudah dari kira-kira hampir 3 minggu yang lalu, sebulan lalu kami rancang dan sudah mulai efektif mulai Januari ini kerja. Sama juga yang saya usulkan kemarin dengan World Bank, saya bicara per telepon dan juga dengan rektor karena saya di UNUT kemarin. Bagaimana World Bank kerjasama UNUT. UNUT ini kan universitas sekarang sudah akreditasi A. Yeah. Didoronglah biarlah universitas ini menjadi universitas unggul juga Indonesia juga dan bisa juga kelas internasional. Nah, kalau dia kerja sama World Bank, lihat mau diapain sih di Bali ini gitu. Turisnya ini gitu. Apa mau stuck seperti ini? Nah, apakah perlu outer ring road, apakah kereta api, apakah jalan dan sebagainya. Pilihan-pilihan itu banyak. Nah, kalau itu lain, udah jalan, nanti kita buat peta lagi. Apa yang harus lakukan? Seperti cruise terminal, saya kemarin pergi. Kok kita nggak punya sih? Masa Singapura sebesar gini aja punya 300 cruise per tahun datang ke sana? Masa di Bali yang begitu banyak pemandangannya bisa ke Mandalika, bisa Labuan Bajo, bisa kemana? Nggak bisa dibikin hub di sini. Harus bisa dibikin hub. Hubnya itu apa akibatnya? Nilai tambah buat orang Bali. Tapi saya tadi ingatkan juga, hati-hati. Jangan sampai merusak kultur Bali karena kultur Bali inilah yang menjadi daya tarik luar biasa dari Bali ini. Kekuatan pariwisata budaya itu yang masih sebenarnya spesial untuk Bali, Pak ya. Saya pikir begitu. Baik, masih berbicara tentang Bali, Pak. Kalau Bapak melihat juga saat ini sedang ada di Bali, begitu kan, ada kemacetan, Pak. Nah, kemacetan ini kemarin mungkin ada usulan dari pemerintah provinsi untuk membuat tol di atas laut yang langsung dari Ketapang ke Lombok itu gimana itu, Pak? Ya, saya pikir kalau saya sih, kasihlah pada ahlinya untuk melakukan studi. Itu sebabnya saya dorong supaya World Bank itu melakukan studi itu dengan UNUT. Nanti mungkin ditambah siapa lagi ya dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, sehingga independen. Jadi betul-betul independen untuk melihat apa sih yang terbaik buat Bali ini. Jadi jangan berkelahi, kita ini suka berkelahi sih. Saya kadang-kadang berkelahi nggak perlu. Nah, kalau independen udah buat ya jangan berkelahi lagi. Nah, itulah nanti kita kerjakan. Nah, di dalam tim ini saya pikir dibuatlah tim yang betul-betul memang profesional. Baik, jadi ada beberapa PR untuk nanti di 2017 ya, sebenarnya. Saya pikir saya akan dorong dan saya akan ingin lihat tuh dalam waktu tidak terlalu lama hasilnya mesti ada karena World Bank itu sangat senang memberikan bantuan dalam pariwisata. Dan ingat, bantuan dunia itu kalau dalam konteks pembangunan seperti ini itu tidak ada masalah, bunganya rendah, term of payment-nya juga panjang bisa 30-40 tahun. Jadi kalau Bali menggunakan itu, saya pikir ya sangat baik. Ya kan semua sekarang crowded di sini. Tadi datang kemari aja saya dari tempat. Masih agak macet, Pak ya? Bukan agak macet banget. Macet banget, oke. Baik, demikian sekali lagi dialog kita. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan para mesanti. Om Shanti, Shanti, Shanti.